Berjumpa lagi dengan saya Sumadi di channel Dokter Kampung. Kita lanjutkan kajian-kajian filsafat pendidikan. Kali ini kita akan bahas tentang filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara dan bagaimana relevansinya di era kontemporer. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang suatu bangsa, penentu arah peradaban, dan katalisator perubahan sosial. Di Indonesia, narasi pendidikan tidak dapat dipisahkan dari pemikiran dan perjuangan Ki Hajar Dewantara, seorang pahlawan nasional yang mendedikasikan hidupnya untuk kemajuan pendidikan melalui pendirian Taman Siswa pada tahun 1922. Filsafat pendidikannya tidak hanya menjadi fondasi bagi sistem pendidikan nasional, tetapi juga memancarkan nilai-nilai universal yang melampaui batas waktu dan geografi. Nah, makalah ini atau kajian ini akan menganalisis gagasan utama filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara dan bagaimana relevansinya konteks pendidikan kontemporer. Nah, konsep AMO, memanusiakan manusia dalam pendidikan, salah satu gagasan utama dari Ki Hajar Dewantara. Pengasuhan dengan kasih sayang. Among berarti mengasuh, membimbing, dan melindungi dengan penuh kasih sayang. Menjadikan pendidik sebagai fasilitator yang menciptakan lingkungan belajar kondusif. Pendidikan yang memerdekakan. Konsep Among menolak sistem pendidikan paksaan dan hukuman. Mendorong pendidikan yang memandang peserta didik sebagai subjek aktif dengan potensi unik. Pengembangan potensi alamiah. Pendidik berperan sebagai among yang mendampingi, memberikan arahan, dan menyingkirkan hambatan, memungkinkan peserta didik menemukan jalan belajarnya sendiri. Konsep among menekankan pentingnya memanusiakan manusia dalam proses pendidikan, menghargai harkat dan martabat setiap individu. Ini adalah esensi dari pendidikan yang menghormati kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. Nah, kemudian konsep Ki Hajar Dewantara terkait dengan trilogi kepemimpinan pendidikan Tutwuri Handayani. Di belakang mengikuti dan memberi dorongan Ing Madyo Mangun Karso. Di tengah membangun semangat atau keinginan peserta didik gitu ya. Ing Ngarso Sung Tulodo, di depan memberi teladan. Trilogi kepemimpinan pendidikan ini adalah salah satu sumbangan paling monumental Ki Hajar Dewantara bagi pedagogi. Ketiga prinsip ini menggambarkan peran ideal seorang pendidik dalam berbagai posisi, menekankan pentingnya keteladanan, inspirasi, dan dukungan. Prinsip Tutwuri Handayani yang menjadi semboyan Kementerian Pendidikan Nasional dulu pernah ya, dan sampai sekarang gitu, menekankan pentingnya kemerdekaan belajar, di mana peserta didik diberi otonomi untuk mengembangkan potensi mereka sambil tetap dalam pengawasan dan bimbingan yang tepat. Lalu gagasan utama dari Ki Hajar Dewantara juga terkait dengan tripusat pendidikan, kolaborasi lingkungan belajar. Pertama, keluarga, pusat pendidikan pertama dan utama, berperan fundamental dalam pembentukan karakter, moral, nilai-nilai, dan dasar-dasar pengetahuan. Itulah dilakukan di keluarga. Yang kedua, sekolah, lembaga formal yang menyediakan lingkungan belajar terstruktur, kurikulum, dan fasilitas untuk pengembangan intelektual, sosial, dan keterampilan akademik. Yang ketiga, masyarakat, lingkungan yang lebih luas yang menyediakan pengalaman belajar informal, kesempatan untuk mengaplikasikan pengetahuan, dan interaksi sosial. Itulah masyarakat. Ki Hajar Dewantara mengemukakan tripusat pendidikan yang menyatakan bahwa pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah semata, melainkan merupakan sinergi dari tiga pusat utama. Keterpaduan antara ketiga pusat ini memang sangat krusial untuk menciptakan
ekosistem belajar yang holistik dan berkelanjutan. Oleh karena itulah Tri Pusat Pendidikan ini menjadi faktor juga keberhasilan dalam proses pendidikan. Nah, pendidikan berbasis kebudayaan. Ini gagasan utama selanjutnya dari Ki Hajar Dewantara. Pertama, akar identitas kebangsaan. Bagi Dewantara, pendidikan harus berakar kuat pada kebudayaan bangsa sendiri. Ia menentang keras sistem pendidikan kolonial yang cenderung meniru Barat dan mengikis identitas kebangsaan. Pendidikan harus membentuk individu yang tidak hanya cerdas, kata Dewantara, tetapi juga memiliki cinta tanah air, menghargai warisan budaya, dan memiliki identitas nasional yang kuat. Prinsip konvergen. Dewantara juga menganut prinsip konvergen, yang berarti menerima unsur-unsur baik dari kebudayaan asing tanpa harus kehilangan identitas kebudayaan sendiri. Ini menunjukkan pemikiran yang inklusif dan adaptif, bahwa pendidikan harus mampu menyeimbangkan antara pelestarian nilai-nilai lokal dengan keterbukaan terhadap kemajuan global. Pendidikan berbasis kebudayaan adalah fondasi untuk membentuk karakter yang kuat, beretika, dan memiliki rasa tanggung jawab sosial. Konsep ini menjadi semakin relevan di era globalisasi untuk mempertahankan jati diri bangsa agar tetap tangguh dan kuat. Merdeka belajar dan implementasi konsep AMONG. Di situ ada otonomi peserta didik. Jadi memberikan ruang bagi peserta didik untuk memilih cara belajar yang sesuai dengan minat dan bakat, serta mendorong eksplorasi dan inovasi. Yang kedua, pergeseran peran guru. Di era digital, peran guru bergeser dari penyampai informasi menjadi fasilitator, mentor, dan desainer pengalaman belajar. Ketiga, lingkungan belajar yang aman. Prinsip Tutwuri Handayani mendorong peserta didik untuk berani mengambil resiko, bereksperimen, dan belajar dari kesalahan tanpa takut dihakimi. Kemudian yang keempat, pengembangan keterampilan abad 21. Guru atau pendidik yang mengadopsi prinsip-prinsip AMONG menciptakan lingkungan yang memungkinkan peserta didik untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, dan berkolaborasi. Nah, program Merdeka Belajar yang diusung oleh Kemendristek Dikti sebelum pemerintahan era Prabowo, ya, ini sesungguhnya merupakan bagian dari mencoba mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara, khususnya konsep AMONG dan Tutwuri Handayani. Walaupun kita sedang menunggu kurikulum baru seperti apa, kabar terakhir kurikulum Merdeka tidak dihapus tetapi disempurnakan. Kita akan lihat dan cermati ke depan. Di era kementerian baru era Prabowo. Tantangan implementasi di era modern, pertama paradigma berorientasi pada hasil. Sistem yang masih terfokus pada ujian standar. Ya, kemudian kesiapan pendidik, pemahaman filosofis dan keterampilan pedagogis, kesenjangan infrastruktur, akses terhadap teknologi dan sumber daya digital yang timpang. Kemudian dinamika sosial dan budaya. Perlu diperhatikan ada perubahan nilai, keluarga, dan peran masyarakat. Meskipun relevan, implementasi filsafat Ki Hajar Dewantara di era kontemporer menghadapi sejumlah tantangan. Sistem yang masih berfokus pada ujian standar seringkali bertentangan dengan semangat kemerdekaan belajar dan pengembangan potensi holistik. Tidak semua pendidik memiliki pemahaman filosofis yang mendalam tentang pemikiran Dewantara atau keterampilan pedagogis yang relevan. Kesenjangan akses terhadap infrastruktur digital dan perubahan sosial yang cepat juga menjadi hambatan serius yang ini perlu kita atasi bersama. Terima kasih, itulah filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara sebagai warisan intelektual yang tak ternilai bagi Indonesia. Gagasan utamanya tentang AMONG, Tutwuri Handayani, dan Tri Pusat Pendidikan dan pendidikan berbasis kebudayaan bukan sekedar konsep historis, melainkan prinsip-prinsip hidup yang memancarkan relevansi abadi di era kontemporer yang syarat dengan perubahan teknologi dan tuntutan global.
Terima kasih teman-teman semua. Mari kita diskusikan agar kita lebih membuka cakrawala yang lebih luas.